warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Sabina Kilazara dari program studi bimbingan dan konseling FKIP Huangka. Di sini saya akan menjelaskan terkait bimbingan kelompok. Ditonton sampai akhir teman-teman. Nah, di sini ada penjelasan bimbingan kelompok, yaitu salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok agar mendapatkan informasi dan pemahaman baru yang sedang tren pada saat ini. Selanjutnya ada tujuan dari bimbingan kelompok, yaitu supaya mendapatkan pemahaman dan informasi baru yang sedang tren pada saat ini, melatih agar berani berbicara di depan umum, dan melatih agar berani berpendapat di depan umum. Lalu selanjutnya di sini ada ketentuan bimbingan kelompok. Di sini ada 3. Yang pertama, masalah yang dibahas, masalah atau topik yang bersifat umum dan bukan masalah pribadi. Yang kedua, jumlah anggota kelompok berjumlah 8 sampai 12 orang. Lalu posisi duduk melingkar atau setengah lingkaran. Yang terakhir ada bentuk. Nah, di sini bentuknya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama kelompok tugas dan kelompok bebas. Lalu di sini ada penjelasannya. Bentuk kelompoknya itu ada menjadi 2. Yang pertama kelompok tugas. Kelompok tugas itu membahas topik yang sudah disiapkan oleh pemimpin kelompok. Dan sedangkan kelompok bebas, topik bahasannya berasal dari anggota kelompok atau dipilih sesuai kebutuhan dari anggota kelompoknya. Nah, di sini ada cara pelaksanaannya. Nah, cara pelaksanaan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada offline. Nah, pada saat offline, pelaksanaannya dilakukan di tempat yang terjangkau atau membuat lingkaran atau setengah lingkaran. Lalu sedangkan yang online, pada saat online bisa dilaksanakan lewat aplikasi Zoom dan aplikasi Gmeet. Lalu selanjutnya di sini ada asas-asas BKP atau bimbingan kelompok. Yang pertama ada kesukarelaan. Jadi di sini anggota kelompok diminta untuk secara sukarela mengikuti bimbingan kelompok tanpa ada paksaan apapun dari pihak manapun. Lalu yang kedua ada keterbukaan. Nah, di sini keterbukaan itu anggota kelompok diminta untuk berpendapat secara terbuka tanpa ada ditutup-tutupi. Lalu yang ketiga, anggota kelompok diminta merahasiakan jika ada hal informasi pribadi seseorang dan jangan sampai keluar dari kelompok tersebut. Lalu yang terakhir ada kenormatifan. Nah, di sini kenormatifan itu anggota kelompok diminta jika ingin berpendapat, anggota kelompok mengangkat tangannya terlebih dahulu, lalu jika diizinkan, anggota kelompok bisa berpendapat. Dan yang terakhir di sini anggota kelompok diminta tertib pada saat kegiatan bimbingan kelompok ini berlangsung. Lalu setelah ini ada contoh pelaksanaan bimbingan kelompok. Nah, saya sendiri melakukannya di SMA N1 Tambun Selatan. Selamat menonton ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Nggak selalu sehat terus ya teman-teman. Saya sebelumnya sudah berterima kasih kepada teman-teman karena sudah bersedia hadir dan meluangkan waktunya untuk mengikuti bimbingan kelompok. Nah, sebelum lanjut ke kegiatan sebelumnya, kali ini kita berdoa dulu ya teman-teman supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam kegiatan ini langsung. Doa menurut persyaratan masing-masing. Oke, aku mau nanya sebelumnya tentu pernah mengikuti bimbingan kelompok. Oke, kalau belum aku izin jelasin ya teman-teman. Jadi bimbingan kelompok itu salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang diikuti oleh beberapa orang atau sejumlah orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok agar teman-teman tuh tahu informasi dan informasi agar teman-teman dapat informasi dan pemahaman baru. Nah, tujuannya itu supaya teman-teman berani berpendapat dan berani berbicara di depan umum, dan teman-teman juga pastinya mendapatkan informasi dan pemahaman baru. Lalu cara pelaksananya seperti apa? Nah, cara pelaksananya seperti sekarang kita duduk melingkar atau setengah lingkaran. Saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok. Terus ada 4 hal yang harus kita patuhi. Yang pertama, teman-teman tentunya secara sukarela tanpa ada paksaan untuk mengikuti kegiatan ini, dan teman-teman terbuka untuk berpendapat, jangan ada ditutup
seseorang, jangan sampai oleh kelompok. Gimana teman-teman udah paham? Oke, kita kenalan dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman menyebutkan jadi perkenalan itu nama panjang, nama panggilan sama lagu favorit teman-teman. Oke, jadi dimulai dari sebelum saya nanti dilanjut ke sampai ke saya. Silakan. Nama saya Egi Andika dari kelas 10A. Lagu favorit saya Hook and Nabi. Yagi. Oh ya, maaf. Jadi kalau misalnya teman-temannya sudah perkenalan, boleh saya hai ya. Ulangan, saya Aulia Zahida, biasa dipanggil Aulia. Lagu favorit saya Arnold Esma. Perkenalkan, saya Eka Tinggal, biasa dipanggil Nia. Lagu favorit saya Setelah Sedia, panggilannya Nia. Nama saya Isma Fatia, panggilannya Isma. Lagu favorit saya Imagination. Perkenalkan, nama saya Cinta Alpamama, lagu favorit saya Cinta. Perkenalkan, nama saya Safira Supriyadi, dari nama Safira. Lagu favorit saya dari Krishna. Hai Safira. Perkenalkan, nama saya Zafira Nafisa Alika, biasa dipanggil Zafira. Lagu favorit saya Million Dreams. Hai Zafira. Perkenalkan, nama saya Dita Sakudiani, biasa dipanggil Rina. Lagu favoritnya September. Hai Dita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Dimana, biasa dipanggil Raja. Lagu favoritnya Lemon dari Kensir. Oke, saya terakhir. Perkenalkan, nama saya Sabina Zahra, bisa dikenal Dina. Lagu favorit saya Tujuh. Oke, supaya kita kenal lebih dalam, kita melakukan rangkaian nama. Ada itu nggak? Nah, jadi main itu saya menyebutkan nama saya sendiri, lalu di sebelah kanan saya menyebutkan nama saya, lalu namanya dia sendiri. Dimulai dari saya ya. Nah, Sabina. Sabina Yagi. Sabina yang dia cinta. Sabina yang dia cinta Aulia. Sabina yang dia cinta Aulia Nia. Sabina yang dia cinta Aulia Nia Isma. Sabina yang dia cinta Aulia Isma. Cinta. Kak Adina, Kak Aulia, Kak Cinta, Kak Aulia, Kak Cinta, Kak Isma, cinta Sabina. Sabina yang dia cinta Aulia Nia Isma. Cinta Safira Zafira. Sabina yang dia cinta Kak Aulia, Kak Nia, Kak Isma. Cinta Safira Zafira. Aulia dan Isma, Cinta, Samira, Adina, Dita, Raja. Ya, terima kasih teman-teman sudah bersedia memperkenalkan diri. Oke, selanjutnya saya mengulang kembali 4 hal yang kita patuhi bersama. Yang pertama, teman-teman secara sukarela untuk mengikuti kegiatan ini tanpa ada paksaan apapun. Yang kedua, teman-teman berpendapat secara terbuka tanpa ada ditutup-tutupi. Yang ketiga, teman-teman jika ingin berpendapat, teman-teman bisa mengangkat tangannya terlebih dahulu. Jika sudah diizinkan, teman-teman boleh berpendapat dan tertib pada saat kegiatan ini berlangsung. Yang terakhir, teman-teman dimohon untuk merahasiakan jika ada informasi pribadi seseorang. Oke, jadi teman-teman sudah siap mengikuti kegiatan selanjutnya? Oke, jadi ada beberapa topik bahasan yang bisa kita ambil atau yang sedang tren pada saat ini. Jadi contohnya itu bullying, bahaya tawuran, bahaya merokok, terus menggunakan media sosial secara berlebihan dan lain-lainnya. Lalu saya mengambil topik perilaku seks bebas. Kenapa? Karena perilaku seks bebas sedang ramai diperbincangkan di media sosial maupun di lingkungan sekitar kita. Dan supaya teman-teman juga
SD ada, SMP ada, SMA juga ada. Namun juga tidak menutup kemungkinan orang dewasa baik itu sudah menikah ataupun belum pernah menikah melakukannya. Oke. Jadi menurut kamu di kalangan manapun bisa melakukan seks bebas ya? Oke, jadi benar teman-teman. Jadi pelaku seks bebas ini dilakukan tidak memandang usia, jenis kelamin dan latar belakang sosial. Lalu menurut teman-teman kapan aja nih pelaku seks bebas dilakukan? Ayo silakan. Terima kasih. Benar ya teman-teman. Jadi pelaku seks bebas itu kapan terjadinya, yaitu ketika dua orang memiliki hasrat seksual. Teman-teman yang teman-teman ketahui di mana aja tempat pelaku seks bebas itu dilakukan? Tempatnya itu bisa di mana aja, tapi kemungkinan besar mereka pasti memilih tempat yang tidak banyak diketahui orang. Terima kasih. Benar ya, jadi tempatnya itu di mana aja, bisa di rumah atau di apartemen atau di hotel atau lain. Ya, terima kasih. Terus kenapa bisa terjadi pelaku seks bebas itu? Menurut teman-teman gimana? Kenapa orang itu melakukan kenapa itu? Sebenarnya banyak faktor. Mungkin teman-teman juga ada masalah di keluarganya ataupun juga di sana. Ya benar ya, terima kasih. Ya betul, jadi individu tersebut melakukan seks bebas itu karena emang faktor keluarga, faktor lingkungan pertemanannya, atau memang itu zaman. Ada lagi? Menurut teman-teman nih, apa aja dampak negatif kalau misalkan melakukan perilaku tersebut? Ada yang bertanya? Ya benar, terima kasih. Ya benar teman-teman, jadi dampak negatifnya kita bisa terkena IMS atau infeksi menular seksual, terus HIV, bisa kehamilan tidak diinginkan, dan putus sekolah atau kena gangguan mental, dan mereka juga bisa. Terus menurut teman-teman gimana nih caranya supaya mencegah perilaku seks bebas ini? Terima kasih. Oke, benar ya. Jadi cara mencegahnya itu dengan cara kita banyak mengikuti kegiatan positif, terus lebih pintar memilih teman, dan kuatin iman kita. Oke. Sekarang supaya teman-teman sudah mulai tidak fokus, kita main games ya. Supaya lebih fokus lagi. Jadi gamesnya itu tepuk pagi sekali, tepuk siang 2 kali, kalau tepuk malam nggak ada suara. Siap? Tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, malam, tepuk pagi,
orang tuanya atau pertemanannya nggak pernah membahas hal yang seperti ini. Kemudian untuk pesannya mungkin bisa lebih ditambah lagi informasi lebih banyak, jadi atau mungkin bisa lebih dari kasus-kasus agar kita bisa punya insight baru dan mengambil pengalaman atau pelajaran dari Makasih ya. Oke, jadi teman-teman, kita akan kira-kira minggu depan bimbingan kelompok lagi. Yang ini ya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan ini secara sukarela sampai akhir. Sebelum selesai kegiatan, kita berdoa. Doa dulu. Doa selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyediakan waktunya untuk mengikuti kebimbingan kelompok tadi. Semoga informasi dan ilmu yang kita dapatkan pada bimbingan kelompok tadi bisa menjadi manfaat serta pemahaman baru teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.